Untuk mendukung pengalaman menonton yang lebih baik, kami menghimbau kepada para hadirin sekalian untuk mengaktifkan fitur side-by-side mode yang tersedia pada aplikasi Zoom. Anda bisa langsung klik tombol View Options yang berada di atas layar, kemudian pilih opsi Side by Side. Lalu di pojok kanan atas, Anda bisa mengklik Speaker View. Layar tampilan akan muncul di sebelah kiri dan pembicara akan muncul di layar sebelah kanan. Anda juga bisa menggeser pemisah baik ke kiri maupun ke kanan untuk menyesuaikan ukuran tampilan sesuai dengan preferensi. Terima kasih. Oke, mungkin sampai di sini aja ya sesi mentoring kita hari ini. Dari kalian ada nggak keluh kesah yang mau kalian ceritain? Saya Ci. Oh iya, gimana Manjot? By the way nih Ci, udah hampir setahun kuliah penuh di UPH Medan Campus. Kok kayaknya aku berpikir aku belum ada ngelakuin apapun ya di UPH Medan. Kayak contohnya itu kontribusi aku, peran aku gitu. Jadi misalnya membawakan panitia perlombaan di UPH, udah gitu ikut organisasi kayak kakak-kakak kelasku, abang-abang kelasku, teman-temanku, dan kayak Cici juga jadi mentor yang bisa bawa perubahan baik untuk kampus. Bahkan kalian semua bukan cuma di organisasi, di ULM iya, di UKM apalagi. Apalah dayaku nih ya, bagaikan butiran debu di kampus, yang gampang aja tuh terhempas. Bisa apalah mahasiswa seperti aku ini. Bentar deh, aku potong bentar ya. Tadi kamu bilang kamu mirip butiran debu ya? Ya memang nggak salah sih, kamu tuh memang cuma butiran debu, tanda debu. Jadi ini aku kasih tahu suatu kabar bahagia ya, biar kamu bisa lebih ceria nih daripada sekarang. Kalau misalnya kamu ingin membawa perubahan di dalam kampus, itu tuh gak hanya bisa dari melayani dan juga menjabat di dalam kampus. Karena the good news is that KPU 2021 itu udah coming soon, Jod. Wait, coming Kok soon? ngomong coming soon? Iya, Maksud kamu- apaan coming soon? Maksud kamu electing soon? Iya, itu tuh maksud aku sama aja sih kan sebenarnya. Apa sih? Tapi tunggu deh. Coming soon, electing soon, lama-lama too soon. Tapi apa KPU? Apa yang kita bahas dari tadi? Hubungannya apa? Udahlah, jangan ngada-ngada lah. Mending Cimedelin deh yang jelasin ke aku. Wah, kayaknya Manjot belum tahu nih apa itu KPU. Ya udah deh, aku jelasin ya. KPU adalah lembaga bentukan MPM UPH Kampus Medan yang bertanggung jawab dalam rangkaian proses pemilihan ketua dan wakil ketua dari organisasi kemahasiswaan yang ada di UPH Kampus Medan. Dengan visi untuk menanamkan nilai demokrasi di lingkungan UPH Kampus Medan, KPU hadir sebagai sarana bagi segenap mahasiswa untuk menggunakan hak suara mereka demi kehidupan kampus yang lebih baik. Memegang asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU memiliki peranan untuk selalu menjadi wadah yang mengedepankan transparansi dalam setiap prosesnya. Nah, lebih lengkapnya, mendingan kalian langsung stok deh IG @kpu.uph-medan untuk informasi-informasi lainnya. Lengkap pol deh di sana. Widih, serius ya? Ternyata keren banget kampus kita. Wih, selama ini apa aku tinggal di hutan? Sampai nggak tahu kabar ginian. Kalau gitu, walaupun jaringanku lelet di hutan, tapi aku akan semaksimal mungkin berusaha untuk turn on notifikasi IG @kpu.uph-medan dulu deh. Biar stay update, and biar aku juga tahu nih perkembangan-perkembangan tentang KPU. Sambil mengambil HP-ku, aku juga akan men-stalk IG KPU. Itu dong, Jod.
Jadi contoh bagi mahasiswa dan mahasiswi di UPH. Follow KPU, share di Instastory, dan juga main grup dan WA. Biar biar nggak buta ya tentang KPU nantinya. Wah, bagus. Nah, jadi kalian terpanggil untuk melayani dan menjadi untuk kehidupan kampus yang lebih baik nggak nih? You are voting not for a specific candidates, not for other individual, but you are voting for your future experiences, for your college life and memories, for your 1 year worth of youth. You are voting for yourselves. I will vote. And you should too. Hari ini aku ada penemuan baru, filter estetik dari KPU UPH Kampus Medan. Langsung saja search at kpu.uph Medan. Jangan lupa tekan follow. Next, klik bagian filter. Dan langsung pilih filter terbaru mereka. Tada! Filter ini memiliki 6 desain, sesuai jumlah organisasi kemahasiswaan di UPH Kampus Medan. Ada BEM, HMPSM, HMPSA, HMPSH, HMPTIF, dan HMPSSI. Desainnya sangat estetik dan elegan. Aku suka sekali. Aku udah gak sabar nge-story pakai filter ini setelah menggunakan hak suara aku nanti. Oh ya, ingat gunakan hak suara kamu ya. Aku mau share filter ini ke teman-teman aku. Mereka pasti ketagihan sama filter ini, seperti aku. Kalian juga harus cobain. Shalom. Perkenalkan, nama saya Albert Wijajak, calon presiden HMPTF kandidat nomor 1. Servant leadership adalah seorang pemimpin yang mengutamakan kebutuhan tim dan membantu orang berkembang serta berkinerja setinggi mungkin. Maka dari itu, visi saya adalah menjadikan HMPTF sebuah organisasi yang tangguh dan aktif melayani mahasiswa-mahasiswi informatika, sehingga menghasilkan mahasiswa-mahasiswi yang unggul di bidang akademik maupun non-akademik dengan cara berpikir yang kreatif dan inovatif. Misi saya yang bisa disingkat menjadi PDKT, yang artinya pendekatan, di mana kita bisa lebih dekat sama mahasiswa-mahasiswi. PDKT bisa dijabarkan menjadi proaktif, yang dimana mengembangkan mahasiswa-mahasiswi informatika untuk lebih inisiatif dan aktif. Deliver, memberikan pandangan atau informasi yang berhubungan informatika kepada mahasiswa-mahasiswi. Kindred, yang dimana membangun hubungan yang kuat dan harmonis antara mahasiswa-mahasiswi program studi informatika. Thrive, yang membantu mahasiswa-mahasiswi informatika untuk berkembang menjadi lebih aktif dan berprestasi. Untuk menutupi orasi saya telah mempersiapkan sebuah pantun yang berbunyi gini. Pagi-pagi ke pasar, tiba-tiba kesandung batu. Kalau tidak mau kesasar, maka pilih nomor 1. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keviwendi dari jurusan Teknik Informatika Intek 2020. Saya sebagai calon presiden HMPTIF kandidat nomor 2. Servant leadership adalah servant, yang artinya melayani, dan leadership yang
artinya kepemimpinan. Sehingga servant leadership adalah kemampuan di mana kita mampu untuk melayani sebagai pemimpin. Bukan hanya melayani, tetapi juga mengasihi orang lain. Prinsip servant leadership ini mendorong saya untuk mengembangkan organisasi melalui visi dan misi saya. Visi saya adalah informatif dan develop. Informatif berarti saya ingin mengembangkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa-mahasiswi program studi informatika. Develop berarti saya ingin meningkatkan kualitas dan kemampuan mahasiswa-mahasiswi program studi informatika yang dapat diaplikasikan. Misi saya adalah aktif, develop, dan intelijen. Aktif berarti saya ingin meningkatkan keaktifan mahasiswa-mahasiswi program studi informatika melalui program kerja yang akan dilaksanakan. Develop berarti saya ingin menambah kualitas dan kemampuan mahasiswa-mahasiswi program studi informatika melalui program kerja yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Intelijen berarti saya ingin menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa-mahasiswi program studi informatika melalui program kerja yang akan dilaksanakan. Ayo kita bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mahasiswa-mahasiswi program studi informatika. Demikian video orasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jangan lupa vote kandidat nomor 2. Untuk mendukung pengalaman menonton yang lebih baik, kami menghimbau kepada para hadirin sekalian untuk mengaktifkan fitur side-by-side mode yang tersedia pada aplikasi Zoom. Anda bisa langsung klik tombol View Options yang berada di atas layar, kemudian pilih opsi Side by Side. Lalu, di pojok kanan atas, Anda bisa mengklik Speaker View. Layar tampilan akan muncul di sebelah kiri dan pembicara akan muncul di layar sebelah kanan. Anda juga bisa menggeser pemisah baik ke kiri maupun ke kanan untuk menyesuaikan ukuran tampilan sesuai dengan preferensi Anda. Terima kasih. Hari ini aku ada penemuan baru, filter estetik dari KPU UPH Kampus Medan. Langsung saja search at kpu.uph Medan. Jangan lupa tekan follow. Next, klik bagian filter dan langsung pilih filter terbaru mereka. Tada! Filter ini memiliki 6 desain, sesuai jumlah organisasi kemahasiswaan di UPH Kampus Medan. Ada BEM, HMPSM, HMPSA, HMPSH, HMPTIF, dan HMPSSI. Desainnya sangat estetik dan elegan. Aku suka sekali. Aku udah nggak sabar nge-story pakai filter ini setelah menggunakan hak suara aku nanti. Oh ya, ingat gunakan hak suara kamu ya. Aku mau share filter ini ke teman-teman aku. Mereka pasti ketagihan sama filter ini, seperti aku. Kalian juga harus cobain. You are voting not for a specific candidate, not for other individual, but you are voting for your future experiences, for your college life and memories, for your 1 year worth of youth. You are voting for yourselves. I will vote. And you should too.
Para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang dalam acara orasi dan debat visi misi calon presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika periode 2021-2022. Sebagai wadah yang membantu menerapkan nilai-nilai demokratis di tengah kampus, KPU kembali hadir untuk menjawab kebutuhan segenap mahasiswa agar dapat berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka untuk 1 tahun ke depan. Sebelumnya, kami himbau kepada seluruh mahasiswa bahwa pemilihan umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika akan dibuka secara resmi di akhir acara hari ini. Oleh karena itu, pastikan bahwa Anda sudah mendengarkan pemaparan dari kedua calon presiden sebelum menggunakan hak suara Anda. Saya Calvin Pramarta dan rekan saya Levina Ternata diberikan mandat oleh KPU untuk menjadi moderator pada debat Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika periode 2021-2022. Pertama-tama, izinkan kami untuk mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Arifin Fu, selaku Eksekutif Direktur UPH Medan Campus, yang terhormat Student Life Department UPH Medan Campus, yang terhormat Bapak Dani Bukits, selaku Koordinator Faculty of Liberal Arts, yang terhormat Ibu Ferawati, selaku Ketua Program Studi Informatika, seluruh dosen Program Studi Informatika, Majelis Perwakilan Mahasiswa periode 2020-2021, seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika periode 2019-2020, periode 2020-2021, dan juga periode 2021-2022. Seluruh Chief Mentors, Ambassadors of UPH Medan Campus, seluruh perwakilan dari UPH Kampus Lipo Village dan juga Kampus Surabaya, dan serta seluruh tamu undangan yang hadir. Demi kelancaran debat hari ini, kami harap para calon presiden, tim sukses maupun tamu undangan dapat mematuhi tata tertib debat calon presiden 2021 yang telah ditetapkan sebagai berikut. Untuk calon presiden akan diberikan waktu untuk berbicara yang tidak dapat dipotong oleh calon presiden lainnya. Kemudian, waktu akan dihitung mundur ketika calon presiden mulai berbicara dan moderator akan menghentikan pemaparan calon presiden ketika waktu telah habis. Dan yang ketiga, calon presiden tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan yang menyerang personal calon presiden lainnya. Berikutnya, merupakan peraturan yang harus ditaati oleh tim sukses. Tim sukses dilarang melontarkan yel-yel atau sorakan di saat debat berlangsung. Kemudian, tim sukses dilarang memprovokasi calon presiden maupun tim sukses calon presiden lainnya. KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu berhak memberikan peringatan serta mengambil tindakan kepada tim sukses yang dianggap tidak mematuhi dan atau melanggar tata tertib. Demi kenyamanan dalam menyaksikan orasi dan debat visi misi calon presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika periode 2021-2022, para hadirin diharapkan untuk mengatur mode tampilan Zoom Anda menjadi side-by-side mode terlebih dahulu, dengan cara mengklik View Options yang terdapat pada bagian atas layar Zoom Anda, kemudian mengklik side-by-side mode. Dengan demikian, para hadirin dapat menyaksikan orasi dan debat visi misi calon presiden dengan maksimal. Sesuai dengan visi dan misi Universitas Pelita Harapan, maka debat hari ini akan dimulai dalam doa yang akan dipimpin oleh Saudari Cindy. Kepada Saudari Cindy, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpin dalam iman Kristiani. Bagi teman-teman yang memiliki kepercayaan lain, dapat berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menjalankan acara orasi pada hari ini. Besar harapan kami agar para calon presiden dapat menyampaikan setiap visi misi serta jawaban atas setiap pertanyaan yang disampaikan semaksimal mungkin. Dan juga berkati seluruh panitia dan peserta agar dapat tetap sehat dan semangat dalam menjalani acara hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih saudara-saudari Cindy. Para hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan menyanyikan himne Universitas Pelita Harapan. Baik, hadirin sekalian. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Koordinator Pemilihan Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika kepada Saudara Andika. Kami persilakan. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih karunia-Nya kita semua di sini dapat berkumpul dalam kegiatan orasi dan debat visi misi calon presiden HMPTF periode 2021-2022. Sebelumnya izinkan saya untuk menyambut dan juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ibu Ferwati selaku Kepala Program Studi Informatika UPH Kampus Medan, kepada jajaran dosen dan juga sivitas akademika UPH Kampus Medan, dan juga kepada teman-teman mahasiswa UPH sekalian. Perkenalkan, nama saya Andika Adinata selaku Koordinator KPU HMPTF
ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara sekalian atas dukungan dan juga kesediaannya untuk menghadiri acara orasi dan debat visi misi HMPTF ini. Tahun ini merupakan kali kedua KPU diselenggarakan di UPH Kampus Medan sebagai wadah untuk kita bisa memfasilitasi pemilihan ketua dan wakil ketua organisasi kemahasiswaan di UPH Kampus Medan. KPU datang dengan sebuah tujuan untuk membangkitkan kehidupan demokrasi di UPH Kampus Medan, sehingga mahasiswa-mahasiswa kemudian dapat mengaplikasikan dan mengimplementasi nilai-nilai demokratis dalam kehidupan kampusnya. Ini memang adalah sebuah visi, sebuah mimpi yang pastinya tidak dapat tercapai jika tanpa adanya andil dan juga tanpa adanya dukungan dari kampus maupun teman-teman semua sekalian. Kemudian saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan apresiasi saya sebesar-besarnya kepada kedua calon presiden pada siang hari ini yang telah melalui tahapan-tahapan pelatihan yang diadakan oleh KPU dan telah menunjukkan semangat, telah menunjukkan komitmen, dedikasi yang sangat tinggi dalam setiap tahapan pelatihan. Semoga proses yang kita lalui dari awal KPU hingga sekarang ini dapat menjadi sebuah pembelajaran, dapat menjadi sebuah pengalaman yang baik tentunya bagi kita semua. Saya juga ingin mengingatkan, menghimbau teman-teman mahasiswa program studi informatika UPH Kampus Medan untuk ayo kita menggunakan hak pilih kita, untuk kita juga ikut andil dalam pemilihan umum ini, karena vote Anda sangatlah berharga demi kemajuan kampus, demi kemajuan organisasi, dan juga demi kemajuan kita semua sebagai mahasiswa-mahasiswi UPH Kampus Medan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan harapan terbaik saya kepada calon presiden, yaitu ada Albert dan juga Calvin. Doa dan dukungan saya berikan kepada kedua calon presiden, dan tak lupa saya juga berikan kepada seluruh anggota HMPTF 2021-2022. Saya yakin dan saya sangat percaya bahwa kalian nantinya dapat menjalankan tugas kalian dengan baik dan dapat menjawab kebutuhan dari mahasiswa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga maaf jika terdapat salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian mungkin kata sambutan dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Andika atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Presiden serta Wakil Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika periode 2020-2021, Saudara Richard Angkawinata dan Saudara Dennis. Kepada Saudara Richard dan Saudara Dennis, kami persilakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul pada hari ini meskipun melalui media virtual. Pertama-tama izinkan saya dan partner saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Richard sebagai Presiden HMPTF periode 2020-2021. Saya Dennis sebagai Wakil Presiden Himpunan Program Studi Informatika periode 2020-2021. Tidak terasa, sudah hampir 1 tahun kita menjabat di Himpunan Program Studi Informatika. Banyak rintangan yang kita hadapi selama 1 tahun ini, dan kini saatnya kita memberikan tanggung jawab ini kepada calon presiden yang baru, serta anggota-anggotanya periode 2021-2022. Para calon presiden HMPTF telah melewati beberapa tahapan seleksi KPU, dan kini saatnya bagi mereka untuk mengambil langkah ke depannya untuk HMPTF. Besar harapan kami dalam 1 tahun ke depannya, HMPTF bisa menjadi lebih baik lagi dari tahun jabatan kami. Siapapun yang memimpin ke depannya, saya harapkan yang terbaik buat kalian. Sekian opening remarks dari kami. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas sambutan dari Saudara Richard Angkawinata dan juga Saudara Dennis. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki inti acara hari ini, kita akan memasuki sesi dokumentasi singkat yang akan dipimpin oleh Saudari Kalista. Kepada Saudari Kalista,
kami persilakan. Baik, bagi para hadirin dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Saya masih melihat ada beberapa orang yang masih menonaktifkan kamera. Dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, baik. Di tempat saya ada 2 slide. Saya akan memulai dokumentasi di slide pertama. Dalam hitungan mundur, 3, 2, 1. Baik, di slide kedua, 3, 2, 1. Baik, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Kalista. Para hadirin sekalian, waktunya kita akan memasuki inti acara hari ini, yaitu debat calon presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika. Debat hari ini akan dibagi menjadi 4 segmen, di mana segmen pertama, para calon presiden akan memaparkan visi, misi, dan juga program kerja unggulan. Dan di segmen kedua, para calon presiden akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para panelis. Dilanjutkan dengan segmen ketiga di mana para calon presiden akan saling bertanya, menyanggah, ataupun beradu argumen. Dan pada sesi terakhir atau segmen keempat, para calon presiden akan menjawab aspirasi-aspirasi dari forum ataupun dari mahasiswa. Sebagai moderator, tugas kami adalah mengingatkan calon presiden jika waktu sudah habis. Dan apabila masih ada waktu yang tersisa, kami juga akan menanyakan apakah calon presiden ingin melanjutkan pemaparan dan atau waktu yang digunakan sudah dirasa cukup. Dan selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi orasi atau debat visi misi, kita harus memperkenalkan kedua capres kita, yaitu calon presiden pertama kita adalah Albert Wijaya dari Program Studi Informatika Angkatan 2020. Albert merupakan Champion of Break the Code or BTC SL Cup Competition, Member of Best Team at LDC 2021, Participants of Basic Design Class, dan juga menurut mentor Albert merupakan seorang individu yang aktif dalam segala kegiatan yang ada di kampus, merupakan pribadi yang in time dan juga pribadi yang ramah. Selanjutnya kita akan mengenal calon presiden nomor urut 02, yaitu Calvin Wendy dari Program Studi Informatika Angkatan 2020. Calvin Wendy merupakan Participants of LDC 2021, Member of Best Team at LDC 2021, Participants of Basic Coding Class. Dan juga menurut mentor Calvin merupakan seorang individu yang penuh tanggung jawab dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Baik, langsung saja kita mulai orasi calon presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika hari ini dengan segmen pertama yang akan dipandu oleh rekan saya, Saudara Calvin. Kepada Saudara Calvin, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Levina. Orasi dan debat visi misi calon presiden akan kita mulai dalam segmen pertama ini, di mana masing-masing calon presiden akan diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan visi, misi, serta program kerja unggulan apabila terpilih sebagai presiden dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika. Langsung saja kepada Capres 01, Albert Wijaya. Waktu Anda untuk memaparkan visi, misi, serta program kerja Anda adalah 15 menit, yang dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Kepada calon presiden 01, dipersilakan.
Selamat sore kepada yang terhormat Ibu Ferawati selaku Ketua Program Studi Informatika, seluruh dosen Program Studi Informatika, Majelis Perwakilan Mahasiswa, dan teman-teman yang telah hadir di orasi ini. Perkenalkan, nama saya Albert Wijaya, calon Presiden HMPTF nomor urut 1. Sebagai calon Presiden HMPTF, saya mau membuat sebuah organisasi yang aktif membantu melayani mahasiswa-mahasiswi untuk mengasah keterampilan mereka dalam bidang informatika. Maka lahirlah visi saya, yaitu menjadikan HMPTF sebuah organisasi yang tangguh dan aktif melayani mahasiswa-mahasiswi informatika, sehingga menghasilkan mahasiswa yang unggul di bidang akademik maupun non-akademik, dengan cara berpikir yang kreatif dan inovatif. Untuk mendukung visi saya telah menyusun beberapa misi yang bisa disingkat menjadi PDKT, yang artinya adalah pendekatan yang dimana kami mau mempererat ikatan kita dengan mahasiswa-mahasiswi lainnya. Misi saya bisa dijabarkan menjadi proaktif, deliver, kindred, dan thrive. Proaktif adalah untuk mengembangkan mahasiswa-mahasiswi informatika untuk lebih inisiatif dan aktif. Deliver untuk memberikan pandangan atau informasi yang berhubungan informatika kepada mahasiswa-mahasiswi. Kindred untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis antara mahasiswa-mahasiswi program studi informatika. Dan Drive untuk membantu mahasiswa-mahasiswi informatika untuk berkembang menjadi lebih aktif dan berprestasi. Next. Action plan yang tertara di slide akan menjadi panduan timeline program kerja saya untuk 1 tahun ke depannya. Next. Selama saya menjalani perkuliahan semester 1, perkenalan dengan coding untuk pertama kalinya menurut saya itu tidak mudah, apalagi untuk orang-orang yang baru di dunia coding. Maka demikian, saya ingin meneruskan program kerja tahunan ini untuk mengimplementasikan basic coding skill yang diperlukan untuk persiapan mata kuliah coding di semester 1. Next. Competitive Programming Training atau bisa disingkat menjadi CPT adalah sebuah program kerja yang saya rancang dengan tujuan untuk mencari mahasiswa-mahasiswi yang bertalenta di bagian coding dan membentuk sebuah tim yang solid untuk dapat berkompetisi di bawah nama UPH Medan Kampus di kemudian harinya. Next. Sistemnya. Saya merasa mahasiswa baru yang datang ke UPH Medan Kampus harus lebih aktif dalam kategori networking maupun kategori akademik. Dan banyak mahasiswi yang ingin belajar sebuah skill dengan tema yang menyenangkan dan sekalian bisa menambah social networking mereka. Maka saya merancang sebuah program kerja yang bernama Sistemnya. Dalam Sistemnya akan ada aktivitas dan game yang seru yang berbobot informatika untuk menarik perhatian mahasiswa-mahasiswi untuk mendalami dunia informatika lebih lanjut. Next. Basic Design Class. Dinamika desain grafis atau biasa dipanggil komunikasi visual selalu terkait erat dengan perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi dalam era revolusi industri ini, desain menjadi salah satu talenta yang dibutuhkan di dunia informatika. Maka demikian, saya mau meneruskan program kerja tahunan Basic Design Class, yang dimana saya mau mengimplementasikan basic design thinking kepada mahasiswa-mahasiswi yang tertarik dalam bidang ini, dan juga membantu mereka berlatih untuk berpikir lebih kreatif. Next. Innovate Design Publish Design Competition atau bisa disingkat menjadi IDP. Mengakses aplikasi desain di era zaman ini sangatlah efisien dan bisa membantu banyak orang untuk menghasilkan suatu desain yang kreatif dan inovatif. Maka dari itu, saya merancang sebuah kompetisi yang terbuka untuk semua mahasiswa-mahasiswi UPH Medan Campus yang berperan untuk menggali ide kreatif dalam menciptakan desain yang mudah dipahami oleh masyarakat umum dan membantu mahasiswa-mahasiswi untuk mengekspresikan desain mereka dengan kesan kompetisi dan memotivasi mahasiswa-mahasiswi untuk mengikuti lomba lainnya dalam masa yang akan datang. IoT atau bisa disebut Internet of Things
dive into the world of microcontroller. Program kerja ini yang bermekanisme workshop akan saya rancang karena saya berpikir bahwa banyak mahasiswa-mahasiswi yang belum mengenali IoT atau apa itu microcontroller. Maka di program kerja ini saya akan membuat mahasiswa-mahasiswi berinteraksi dengan dunia microcontroller dengan sepuasnya. Next, saya ada Intech, yang adalah kumpulan seminar dengan topik-topik yang berbeda. Tujuan saya untuk membuat Intech supaya mahasiswa-mahasiswi informatika bisa lebih tertarik ke dunia informatika dan juga membuka wawasan yang baru bagi mereka, serta lowongan kerja untuk mahasiswa-mahasiswi yang ingin melakukan internship. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Baik. Kepada calon presiden nomor urut 01, waktu Anda masih tersisa 8 menit 59 detik. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak. Baik. Tidak. Baik. Terima kasih kepada calon presiden 01 atas pemaparannya. Selanjutnya, kita akan lanjut kepada calon presiden nomor urut 02, Calvin Wendy. Waktu Anda untuk memaparkan visi, misi, dan juga program kerja adalah 15 menit, dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Kepada Capres 02, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selamat siang kepada Kaprodi dari bidang studi informatika, kepada dosen dari bidang studi informatika, kepada rekan-rekan organisator, dan kepada teman-teman yang menyaksikan baik dari Zoom maupun dari YouTube Live. Selama 1 tahun untuk menjalankan organisasi, saya memiliki visi, yaitu informatif dan develop, di mana saya ingin mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta kualitas dan kemampuan mahasiswa-mahasiswi program studi informatika. Mengapa saya menciptakan visi yang informatif dan develop ini? Yaitu karena saya melihat adanya kekurangan mahasiswa-mahasiswi dengan mengembangkan wawasan dan kemampuan mereka. Sehingga saya berharap dengan organisasi ini dapat membantu mahasiswa-mahasiswi untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan mereka. Next, untuk menjalankan visi saya dibekali dengan misi saya, yaitu aktif, develop, dan intelijen, yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan, menambah kualitas, kemampuan, wawasan, serta pengetahuan mahasiswa-mahasiswi program studi informatika melalui program kerja. Adapun program kerja yang pertama. Next. Adapun program kerja yang pertama, yaitu merupakan program kerja tahunan yang dulunya bertema Basic Coding Class atau BCC. Jadi melalui program kerja, saya melihat bahwa program kerja ini sangat membantu mahasiswa-mahasiswi baru di bidang studi informatika. Tetapi Basic Coding Class ini hanya berlaku untuk 1 semester. Sehingga saya melihat bahwa sepertinya tidak buruk untuk menciptakan program kerja seperti Basic Coding Class yang berlaku pada semester 2 dan 3. Sehingga saya membagi program kerja Basic Coding Class ini menjadi 3. Dan yang pertama yaitu Algorithm Class. Algorithm Class ini merupakan program kerja yang bertujuan untuk membantu mahasiswa mengenal dasar serta logika dan membantu mahasiswa agar dapat mengikuti pembelajaran di kelas. Sistem kegiatan ini bersifat tutoring yang akan dibagikan secara berkelompok. Dan yang kedua adalah Data Starter Class. Data Starter Class itu program kerja yang bertujuan untuk membantu mahasiswa mengenal struktur data dari pemrograman dan juga untuk membantu mahasiswa agar dapat mengikuti pembelajaran di kelas. Sistem kegiatan ini juga sama seperti sistem kegiatan pada program kerja Algorithm Class. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu Object Oriented Programming Class. Object Oriented Programming Class yaitu program kerja yang bertujuan untuk membantu mahasiswa mengenal apa itu pemrograman yang berorientasi objek. Dan juga pastinya membantu mahasiswa agar dapat mengikuti pembelajaran di kelas. Sistem kegiatan ini juga sama seperti program kerja sebelumnya. Next.
Next. Kemudian ada juga program kerja tahunan, yaitu Day of Togetherness and Sharing. Program kerja ini menurut saya sangat bagus dilaksanakan karena saya melihat kurangnya interaksi antar mahasiswa karena adanya pandemi ini. Sehingga saya berharap pada program kerja ini dapat membantu mahasiswa agar lebih aktif untuk bersosialisasi. Program kerja ini juga bertujuan untuk menambah insight mahasiswa untuk mengenal UPH lebih dalam. Sistem kegiatan ini berupa seminar yang akan dibawakan oleh panitia dari HMPTF dan HPM PSSI. Tetapi ada perbedaan di mana pada tahun ini akan dilaksanakan kegiatan kelompok, di mana kelompok tersebut akan membuat souvenir secara bersamaan. Sehingga diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat bersosialisasi lebih banyak dan dapat mengenal satu sama lain lebih dekat. Next. Next. Selanjutnya ada juga program kerja tahunan, yaitu Basic Design Class. Program kerja ini menurut saya juga sangat bagus, karena saya melihat adanya perkembangan teknologi di mana desain sangat diperlukan, seperti desain UI dan UX. Sehingga program kerja ini saya buat dengan tujuan agar mahasiswa dapat mengenal dasar dari aplikasi dalam sebuah desain. Sistem kegiatan ini bersifat tutoring yang akan dibagikan secara berkelompok. Next. Kemudian ada program kerja tahunan selanjutnya, yaitu Alumni Talk. Alumni Talk adalah program kerja di mana alumni akan menyampaikan pesan dan pengalaman mereka agar mahasiswa-mahasiswi dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan. Sehingga Alumni Talk ini dapat diharapkan mendorong mahasiswa untuk mengikuti jejak para alumni, ataupun dapat menjadi jembatan agar mahasiswa belajar mengenai pengalaman di bidang industri. Sistem kegiatan ini berupa seminar yang akan dibawakan oleh para alumni. Next. Kemudian ada program kerja baru, yaitu Video Content Animation. Program kerja ini dibentuk karena kurangnya kesadaran masyarakat akan sulitnya dalam membuat animasi pada sebuah video. Jadi pada program kerja ini bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk mengetahui dasar dari dibentuknya animasi dalam sebuah video, dan juga membantu mahasiswa agar mengetahui kesulitan dalam membuat animasi dalam sebuah video. Sistem kegiatan ini berupa seminar. Next. Dan yang terakhir, terdapat program kerja tahunan, yaitu INTEK. Saya melihat bahwa kebanyakan masyarakat malas untuk mengeksplor beberapa informasi mengenai perkembangan teknologi yang seharusnya dieksplor oleh masyarakat. Sehingga INTEK ini dibuat dengan tujuan dapat menambah wawasan mahasiswa-mahasiswi melalui informasi yang akan diberikan. INTEK ini merupakan kegiatan yang menggunakan media sosial sebagai perantara agar mahasiswa-mahasiswi dapat mendapatkan informasi seputar topik yang diinginkan. Demikian visi, misi, dan program kerja yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Baik, kepada Capres 02, waktu Anda masih tersisa 8 menit 24 detik. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak, terima kasih. Baik. Luar biasa sekali pemaparan visi, misi, serta program kerja unggulan dari masing-masing calon presiden. Selanjutnya, kita akan memasuki segmen kedua, yakni segmen pertanyaan panelis. Dalam segmen ini, masing-masing panelis akan mengajukan pertanyaan dan calon presiden diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Panelis kemudian dapat meminta klarifikasi, menyanggah, atau bahkan memberikan pertanyaan tambahan kepada Capres. Capres akan diberikan waktu 1 menit untuk menjawab kembali pertanyaan tambahan dari panelis. Baik, langsung saja kita memulai segmen kedua, putaran pertama, yang akan dimulai dari Capres 01 Albert. Langsung saja kami persilakan panelis pertama, Ibu Ferawati selaku program studi, untuk mengajukan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut 01. Terima kasih moderator. Albert, di situ kamu mengatakan bahwa kamu ingin menghasilkan mahasiswa unggul, betul ya? Bisa dijelaskan lebih detail bagaimana caranya kamu menginginkan bisa menghasilkan mahasiswa yang unggul?
Kepada Capres 01, apakah pertanyaan dari panelis sudah cukup jelas? Jelas. Baik. Kepada Capres 01, waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih moderator dan terima kasih Ibu Ferawati atas pertanyaannya. Nah, yang dinamakan unggul dalam visi misi saya itu adalah unggul untuk mahasiswa untuk berjuang dalam bidang akademik maupun non-akademik. Seperti saya telah merancang beberapa program kerja yang berbobot kompetisi yang saya harapkan bisa diimplementasikan di luar kampus. Jadi dengan demikian wawasan mereka itu bertambah. Itu saja dari saya. Baik, kepada Capres 01, waktu Anda masih tersisa 1 menit 23 detik. Apakah Anda masih ingin menambahkan jawaban Anda sebelumnya? Tidak, sudah cukup. Baik, terima kasih. Kepada Ibu Ferawati, apakah ada tanggapan, respons, ataupun sanggahan atas pertanyaan atas jawaban yang diberikan oleh Capres 01? Saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi. Boleh ya, moderator? Baik, silakan Bu. Oke, Albert, tadi kamu katakan bahwa mahasiswa akan diberikan peluang, maka otomatis di sini contohnya misalnya kamu kan mempunyai beberapa buah klub ya, yang dimana itu adalah basic coding class lah, competitive programming lah, dan sebagainya. Nah, jika yang diberikan itu, yang mendaftar di klub kamu itu merupakan anak semester 1, nah, anak semester 1, maka dia mendaftarnya itu di competitive programming training. Bagaimana caranya kamu membimbing si mahasiswa sehingga nanti pada saat kamu mengeluarkan si mahasiswa untuk ikut berkompetitif di luar, bisa membawa nama UPH melambung ke atas. Karena kenapa? Dia bisa melewati pertandingan tersebut. Baik, kepada Capres 01, apakah pertanyaan dari Ibu Ferawati sudah cukup jelas? Sudah jelas. Baik. Waktu Anda untuk menanggapi pertanyaan panelis adalah 1 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih moderator. Nah, mungkin untuk anak semester 1 yang akan mengikuti CPT saya, program kerja saya akan membantu mereka untuk memperkenalkan mereka dengan apa itu competitive programming dan membekali mereka dengan ilmu-ilmu yang penting untuk mereka berkompetisi, dan akan dihadirkan guru orang yang lebih handal dalam bidang ini untuk mengajar mereka. Dan pada akhir tahun program kerja saya akan dibuat tim dan mencari event-event berkompetisi seperti competitive programming yang akan mereka akan ikuti event tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban Capres 01. Baik, selanjutnya kami persilakan panelis kedua, pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika periode 2020-2021 untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres 01. Halo, Albert. Nah, aku mau tanya, mungkin dari program kerja yang kamu paparkan itu udah tergolong banyak. Nah, namun apabila pada saat kamu menjabat nantinya, ada anggota yang pasif, apa tanggapan yang akan Anda lakukan terhadap hal tersebut? Baik, kepada Capres 01, apakah pertanyaan panelis sudah cukup jelas? Jelas. Baik, kepada Capres 01, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan.
Terima kasih moderator. Nah, untuk pertanyaan ini saya akan mengasih mereka advice dan reach out kepada mereka personally. Mungkin saya sebagai calon presiden atau wakil presiden, saya bisa membantu mereka maupun tuh mentally atau physically. Nah, dengan demikian saya berharap mereka akan mau menjadi lebih aktif dan interaktif kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya dan juga kepada anggota-anggota HMPTF 2021 dan 2022. Terima kasih. Pada Capres 01, waktu yang tersisa masih ada 1 menit 26 detik. Apakah masih ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak, sudah cukup. Baik. Kepada pengurus himpunan mahasiswa program studi informatika periode 2020-2021, apakah ada tanggapan atau respons dari jawaban yang telah diberikan oleh Capres 01? Ada. Aku lanjut ya. Ya, Oke. Jadi, kamu bilang kamu bakalan meningkatkannya. Nah, mungkin aku mau tahu dari kamu itu cara kamu meningkatkan motivasi. Kita bisa bilang motivasi teman-teman yang bakalan menjadi anggota kamu ke depannya. Baik, apakah pertanyaan dari Saudara Richard sudah jelas? Sudah. Baik. Waktu Anda 1 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih moderator. Nah, untuk mungkin memotivasi anggota-anggota saya lebih mengasih mereka advice seperti kata-kata yang mensemangati mereka dan juga kasih mereka view yang gimana apa yang akan terjadi di kedepannya. Nah, dan saya juga akan membantu mereka dalam pekerjaan mereka dan mereka tidak terbebani dalam semua pekerjaan mereka yang ada di HMPTF ini. Terima kasih. Waktu yang tersisa masih ada 32 detik. Apakah masih ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak. Baik. Selanjutnya, kita akan memasuki panelis ketiga, yaitu penerus Majelis Perwakilan Mahasiswa atau MPM periode 2020-2021. Kepada panelis ketiga, Anda diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres 01. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Halo Albert, jadi saya di sini bakal mewakili MPM untuk memberikan sebuah pertanyaan dan mungkin saya akan awali pertanyaan saya dengan sebuah statement. Oke, jadi misalkan ada sebuah statement yang begini, pemimpin adalah individu yang paling lantang berbicara pada sebuah tim. Oke, saya ulangi ya, pemimpin adalah individu yang paling lantang berbicara pada sebuah tim. Oke. Jadi mungkin dapat diartikan dalam sebuah tim itu pemimpin mesti menjadi sosok yang paling banyak ngomong, yang paling jago ngomong, atau mungkin yang paling banyak mengutarakan ide-idenya. Mungkin dapat seperti itu. Nah, kemudian saya nggak mengatakan bahwa statement tadi itu betul atau salah. Oke. Namun yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana pendapat Albert terhadap statement tadi. Oke, itu saja dari saya. Thank you. Baik, kepada Capres 01, apakah pertanyaan dari panelis sudah cukup jelas? Mohon maaf, jika pertanyaannya diulang. Baik, kepada panelis, apakah bersedia mengulangi pertanyaannya? Oke, boleh saya ulanginya. Baik. Jadi tadi ada sebuah statement ya, kita katakan pemimpin adalah individu yang paling lantang berbicara pada sebuah tim. Oke, jadi dapat diartikan pemimpin itu bisa dibilang dalam sebuah tim adalah sosok yang paling banyak mengutarakan idenya. Oke, nah saya tidak mengatakan bahwa statement tadi betul atau salah. Oke, jadi bisa aja betul, bisa aja salah, bisa aja betul dan salah. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada Albert adalah pendapat Albert, tanggapan Albert terhadap statement tadi. Sudah jelaskah?
Baik, kepada Capres 01, waktu Anda untuk menjawab pertanyaan dari panelis adalah 2 menit, dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih moderator dan terima kasih untuk pertanyaan ini. Nah, menurut saya statement yang disampaikan itu mungkin ada yang benar, ada yang salah. Menurut saya pemimpin itu adalah seorang yang melayani dan juga mengasih ide-ide kepada anggota-anggota mereka-nya. Namun mungkin tidak semua leader atau pemimpin itu sangat aktif untuk bicara. Mungkin itu saja dari saya. Baik, kepada Capres 01, waktu Anda masih tersisa 1 menit 27 detik. Apakah Anda masih ingin menambahkan jawaban sebelumnya? Tidak. Baik. Kalau begitu, kita lanjutkan kepada panelis ketiga. Apakah ada tanggapan, klarifikasi, ataupun sanggahan atas jawaban yang diberikan oleh Capres 01? Oke, terima kasih Albert atas jawabannya. Dari saya sih rasa sudah cukup. Terima kasih. Baik. Luar biasa sekali, tadi kita saksikan sesi tanya-jawab untuk Capres nomor urut 01 Albert Wijaya. Selanjutnya, kita akan memasuki segmen kedua dengan Capres nomor urut 02 yang tentunya tidak kalah luar biasanya, Calvin Wendy. Untuk itu, kami persilakan panelis pertama, Ibu Ferawati, untuk mengajukan pertanyaannya kepada Capres 02. Terima kasih, moderator. Calvin, tadi Anda mengambil ini yang tentang informatif dan development, betul ya? Di sini kamu mempunyai 3 buah grup yang dimana itu adalah algoritma, data structure, dengan object oriented programming. Kenapa kamu mengambil 3 buah mata kuliah ini sebagai klub Anda? Baik, kepada Capres 02, apakah pertanyaan panelis sudah cukup jelas? Sudah jelas. Baik, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih moderator, terima kasih Miss Vera atas pertanyaannya. Jadi saya di BSCC tahun lalu itu, Basic Coding Class merupakan program kerja di mana diajarkan program yang sesuai dengan silabus perkuliahan pada semester 1. Jadi saya melihat bahwa itu sangat membantu sekali mahasiswa baru untuk dibekali agar dapat mengikuti perkuliahan yang ada. Sehingga saya rasa itu untuk pada semester 2 dan ketiga itu juga sangat diperlukan oleh mahasiswa baru. Sehingga saya rasa itu 3 program kerja itu mungkin sangat bisa membantu mahasiswa agar dapat mengikuti pembelajaran di perkuliahan. Karena mungkin saja saat perkuliahan mereka tidak aktif dalam mendengarkan dosen. Sekian, terima kasih. Pada Capres 02, waktu yang tersisa masih ada 1 menit 7 detik. Apakah masih ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada, terima kasih. Baik, kepada Ibu Ferawati, apakah ada tanggapan atau respons dari jawaban yang telah diberikan oleh Capres 02? Ya, saya mau bertanya kembali. Ya, silakan. Di sini jika kamu katakan bahwa itu sangat membantu di dalam pembelajaran ya, pembelajaran adik atau nanti anggota klub Anda, maka otomatis output dari klub Anda ini apakah cuma sekedar si mahasiswa bisa mengerti tentang ketiga macam mata kuliah tersebut, atau di mana nanti bisa juga kita katakan bahwa nanti ke depannya itu dikompetitifkan dia juga bisa. Baik, kepada Capres 02, apakah sudah mengerti pertanyaannya? Dimengerti. Baik, Capres 02, waktu Anda untuk menjawab adalah 1 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk program kerja ini bukan hanya untuk outputnya itu hanya untuk biar bisa
mengerti apa yang diajarkan di perkuliahan. Tetapi ada output lain di sini, yaitu yang pada algoritma kelas itu mahasiswa akan belajar logika sama dasar dari pemrograman. Dan yang kedua itu data structure. Jadi mereka juga dapat mengenal lebih dalam struktur data itu apa. Dan yang terakhir yaitu object oriented programming. Mereka juga dapat mengenal lebih dalam tuh pemrograman yang berorientasi objek. Jadi mereka bisa dari dasar itu mereka bisa mengembangkan sehingga mereka bisa mengikuti kompetitif yang ada. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu yang tersisa. Apakah masih ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mempersilakan panelis kedua, pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika periode 2020-2021 untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres 02. Oke, Calvin, aku mau tanya. Pada saat ini kamu sudah tergolong sebagai salah seorang calon pemimpin ke depannya. Nah, sebagai seorang pemimpin, yang diharapkan itu adalah pemikiran yang kritis. Menurut Anda, kritis dalam mengambil sebuah keputusan terdiri dari apa-apa saja? Dan apakah kamu tergolong kritis ketika mengambil sebuah keputusan? Baik, kepada Capres 02, apakah pertanyaan dari panelis sudah cukup jelas? Sudah jelas. Baik, kepada Capres 02, waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya pemikiran kritis itu adalah pemikiran yang dimana kita dapat berpikir dengan cepat dan dapat berpikir lebih dalam. Jadi pemikiran kritis itu diperlukan karena bisa saja ada suatu hal yang tidak diduga terjadi. Jadi dan apakah pemikiran kritis itu sudah ada di dalam diri saya? Mungkin menurut saya masih belum ada pemikiran kritis di dalam diri saya. Karena mungkin saya masih sering ragu atas pemikiran yang ada di dalam pikiran saya. Sekian dan terima kasih. Baik, kepada Capres 02, waktu Anda masih tersisa 1 menit 14 detik. Apakah Anda masih ingin menambahkan jawaban Anda? Tidak ada. Baik. Kepada panelis kedua, apakah ada tanggapan, sanggahan, ataupun klarifikasi dari jawaban Capres 02? Oke, saya ada sanggahan sih. Oke, jawaban yang kamu berikan itu sebenarnya kurang sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan. Nah, menurut kamu itu kan kamu belum kritis dalam mengambil sebuah keputusan. Lantas bagaimana ketika Anda memikirkan ataupun membuat poker-poker yang telah Anda susun di dalam slide yang tadi udah kamu presentasikan? Apakah itu merupakan hasil pemikiran yang tidak sesuai dengan pemikiran yang kamu pikirkan gitu? Apakah aku ulang ya. Apakah mungkin dari program kerja yang kamu lakukan itu, yang bakal kamu lakukan, itu tidak berpikir dengan kritis ketika Anda membuatnya? Baik, kepada Capres 02, apakah pertanyaan dari panelis sudah jelas? Sudah jelas. Baik, waktu Anda untuk menanggapi waktu Anda untuk menanggapi pertanyaan dari panelis adalah 1 menit, dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi untuk program kerja yang saya buat itu mungkin belum bisa dibilang pemikiran yang kritis karena mungkin masih ada kekurangan yang belum saya pikirkan lebih dalam terhadap program kerja tersebut. Jadi mungkin program kerja tersebut masih belum sempurna. Sekian, terima kasih. Kepada Capres 02, waktu Anda masih tersisa 35 detik. Apakah Anda masih ingin menambahkan jawaban Anda? Tidak ada, terima kasih. Baik. Baik,
pada ketiga pengurus majelis perwakilan dulu satu untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres 02. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Halo, Calvin. Di sini saya bakal mengajukan sebuah pertanyaan yang harapan saya sih kamu bisa menanggapinya dengan kritis gitu ya. Cuman kalau enggak juga ya udah deh, enggak apa-apa. Pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi saya berikan ke Albert. Jadi kita misalkan ada sebuah statement. Pemimpin adalah individu terbaik dalam sebuah tim. Oke. Saya ulangi sekali lagi, pemimpin adalah individu terbaik dalam sebuah tim. Nah, di sini mungkin dapat diartikan bahwa pemimpin itu mesti menjadi seseorang yang paling bisa diandalkan. Mungkin seseorang yang paling jago dalam semua hal. Jadi bisa dibilang dia paling jago public speaking, dia paling handal dalam coding, dia paling handal dalam desain dan lain sebagainya. Mungkin dapat diartikan sebagai seperti itu. Nah, jadi sama, saya tidak mengatakan bahwa statement tadi itu betul atau salah. Ya, bisa aja betul, bisa aja salah, bisa aja tidak betul, tidak salah. Namun, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana tanggapan Calvin terhadap statement tadi. Itu saja dari saya. Thank you. Baik, kepada Capres 02, apakah pertanyaan panelis sudah cukup jelas? Sudah jelas. Baik, untuk Capres 02, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih pada moderator dan terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dengan statement tadi yaitu pemimpin adalah individu yang paling lantang itu menurut saya kurang tepat. Karena tentu saja dalam sebuah kelompok atau organisasi itu diperlukan kerjasama tim. Jadi pemimpin itu tidak harus bisa semuanya. Karena dalam sebuah tim itu juga pasti bisa saling membantu. Jadi kalau pemimpin bisa semuanya, tentu saja anggota tim itu tidak harus bisa, maksudnya berarti pemimpin harus bisa semuanya, berarti maksudnya pemimpin yang harus mengatur semuanya. Tetapi kan pada organisasi itu diperlukan kerjasama tim, jadi anggota tim juga bisa membantu pemimpin dalam beberapa hal. Sekian dan terima kasih. Pada Capres 02 masih ada waktu yang tersisa, yaitu 1 menit 5 detik. Apakah masih ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada. Baik. Kepada pengurus Majelis Perwakilan Mahasiswa periode 2020-2021, apakah ada tanggapan atau respons dari jawaban yang telah diberikan oleh Capres 02? Oke, mungkin saya bakal menanggapi sedikit ya. Sebetulnya saya cukup puas dengan jawaban Anda. Namun saya ingin bertanya lagi sedikit. Kemudian menurut Calvin, ini menurut pendapat Calvin, apa sih yang membedakan seorang pemimpin dengan anggota-anggotanya? Mungkin itu saja. Thank you. Kepada Capres 02, apakah pertanyaan panelis sudah cukup jelas? Sudah jelas. Baik, waktu Anda 1 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi menurut saya perbedaan dari pemimpin dan anggota tim, yaitu pemimpin itu bisa membantu, pemimpin bisa lead sebuah kelompoknya. Contohnya pemimpin bisa sebagai pemimpin bisa seperti memulai terlebih dahulu apa yang akan didiskusikan. Jadi pemimpin bisa melayani anggota kelompoknya juga. Tetapi anggota itu kan yang membantu pemimpinnya. Jadi perbedaan yang paling signifikan adalah pemimpin itu duluan memulai apa yang harus dibahas, meskipun ya itu. Sekian, terima kasih. Baik, jawaban dari Capres 02 tadi menandakan berakhirnya segmen kedua ini.
Sekali lagi, demi kenyamanan dalam menyaksikan orasi dan debat visi misi calon presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika, para hadirin diharapkan untuk mengatur mode tampilan Zoom Anda menjadi side-by-side mode terlebih dahulu, dengan cara mengklik view options yang terdapat pada bagian atas layar Zoom Anda, kemudian mengklik side-by-side mode. Dengan demikian, para hadirin dapat menyaksikan orasi dan debat visi misi calon presiden dengan maksimal. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kedua calon presiden atas jawaban-jawaban luar biasa yang telah diberikan pada segmen pertama ini. Maaf, yang segmen kedua ini. Berikutnya, kita akan memasuki segmen ketiga, pertanyaan calon presiden. Debat akan dilakukan dalam 2 putaran, di mana Capres 01 akan bertanya kepada Capres 02, kemudian akan dilanjutkan dengan Capres 02 yang akan memberikan pertanyaan kepada Capres 01. Capres penanya diberikan waktu 1 menit untuk mengajukan pertanyaan dan Capres penjawab diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Capres penanya kemudian dapat meminta klarifikasi, menyanggah, atau memberikan pertanyaan tambahan kepada Capres penjawab. Capres penjawab diberikan waktu 1 menit untuk menjawab kembali balasan dari Capres penanya. Langsung saja kita mulai putaran pertama segmen ketiga ini, yang akan dimulai dari Capres 01. Kepada Capres 01, Anda dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres 02, dan waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit, dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih, moderator. Halo Saudara Calvin, pertama-tama saya mau mengapresiasikan Saudara Calvin untuk bisa menjabarkan visi misi dengan lancar. Pertanyaan saya adalah, di program kerja Saudara Calvin terdapat tiga program kerja yang dipecah menjadi algoritma club dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa harus melekat dalam 3 bahasa programming itu saja? Kan mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Kepada Capres 02, apakah Anda sudah mengerti atau memahami pertanyaan yang diajukan oleh Capres 01? Sudah dimengerti. Baik, kepada Capres 02, waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih moderator, terima kasih Albert atas pertanyaannya. Jadi ini program kerja dibagi 3, karena program kerja ini akan dilaksanakan selama 3 semester. Dan juga dalam 1 semester itu diajarkan struktur yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, algorithm class, yang kedua, data structure class, dan yang ketiga, object-oriented programming class. Jadi dari 3 semester ini, saya berpikir program kerja itu memiliki output yang berbeda-beda. Jadi saya pikir untuk membuatnya menjadi 3. Sekian dan terima kasih. Baik, kepada Capres 02, waktu Anda masih tersisa 1 menit 21 detik. Apakah Anda masih ingin menambahkan jawaban Anda sebelumnya? Tidak ada. Baik. Kepada Capres 01, apakah ada tanggapan, sanggahan, ataupun klarifikasi dari jawaban yang diberikan oleh Capres 02? Mungkin saya boleh lanjut bertanya. Baik, waktu Anda 1 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Tadi saudara Calvin mengatakan menghasilkan output yang berbeda-beda. Kalau boleh tahu, output yang berbeda-beda itu seperti apa dan mengapa? Baik, apakah selesai? Selesai. Oke, kepada Capres 02, apakah sudah mengerti pertanyaan dari Capres 01? Mengerti. Baik, waktu Anda untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Capres 01 adalah 1 menit, dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi output yang pada semester 1, outputnya itu adalah mahasiswa dapat mengerti logika dan dasar dari pemrograman. Dan yang kedua yaitu mahasiswa-mahasiswi dapat mengenal data struktur dalam sebuah pemrograman. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa-mahasiswi dapat mengenal pemrograman berorientasi objek dan mengapa.
Jadi tentu saja dalam setiap semester itu diajarkan hal-hal yang berbeda. Yaitu ya pasti yang pertama ya logika. Jadi berbeda ya karena pembelajaran itu berbeda dalam perkuliahan. Jadi itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, kepada Capres 02, waktu Anda masih tersisa 14 detik. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Ada. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan tadi merupakan akhir dari putaran pertama segmen ketiga ini. Selanjutnya, kita akan memasuki putaran kedua. Langsung saja kepada Capres 02, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Capres 01. Baik, terima kasih moderator. Kepada Albert, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi atas presentasi yang telah Anda berikan. Dan saya ingin bertanya, pada program kerja tadi ada program kerja di mana judulnya adalah Basic Coding Class. Jadi Basic Coding Class itu kan program kerja tahunan. Jadi program kerja ini apakah ada output yang berbeda dari program kerja yang sudah pernah dijalankan dulu? Terima kasih. Kepada Capres 01, apakah sudah mengerti pertanyaan dari Capres 02? Sudah. Baik, waktu untuk menjawab adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih moderator dan terima kasih saudara Calvin atas pertanyaannya. Nah, menurut saya Basic Coding Class itu adalah program kerja tahunan. Nah, yang dimana tujuannya itu tidak jauh daripada Basic Coding Class sebelumnya, yaitu untuk mengasah skill-skill basic coding di mahasiswa-mahasiswi yang baru mengenali coding class atau pembelajaran coding. Mungkin tujuan saya itu saya akan membuat mahasiswa-mahasiswi yang akan menjalani program saya itu lebih aktif dan berprestasi. Terima kasih. Masih ada waktu yang tersisa, yaitu 1 menit 21 detik. Apakah masih ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak. Baik. Kepada Capres 02, apakah ada respons atau tanggapan terhadap jawaban dari Capres 01? Tidak ada. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Jawaban dari Capres 01 tadi sudah mengakhiri segmen ketiga kita hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir, yaitu pertanyaan forum terbuka, di mana dalam segmen ini, Capres akan menjawab aspirasi yang disampaikan oleh para hadirin yang hadir di Zoom Meeting Room ini. Pada segmen ini akan terbagi menjadi 4 putaran, di mana pada putaran pertama, kedua Capres akan memberikan jawaban atas suatu aspirasi mahasiswa yang sama. Pada putaran kedua, masing-masing Capres akan menjawab pertanyaan berdasarkan undian. Dan pada putaran ketiga, Capres akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kolega mereka, yaitu pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika periode 2021-2022. Dan pada putaran keempat atau putaran terakhir, Capres akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh forum. Oleh itu, bagi para hadirin yang berada di Zoom Meeting Room hari ini dan ingin mengajukan pertanyaan kepada salah satu atau pada kedua Capres, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat Zoom dengan format sebagaimana tertera di layar Anda. Sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada para hadirin yang berada di Zoom Meeting Room yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kedua Capres ataupun salah satu Capres, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui format atau melalui fitur chat Zoom dengan format sebagaimana tertera di layar Anda. Sambil menunggu terkumpulnya pertanyaan forum, langsung saja kita mulai segmen keempat dengan putaran pertama. Demi keadilan, maka urutan menjawab akan ditentukan melalui undian dengan memilih salah satu kartu yang ditampilkan di layar. Kepada Capres 01, silakan memilih salah satu kartu. Saya memilih kartu B. Dengan demikian, Capres 02 akan secara otomatis mendapatkan kartu A.
Baik, maka kita akan memulai putaran pertama dengan Capres 02 terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Capres 01. Kepada Capres 02, pertanyaannya adalah, apa tindakan konkret yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan minat mahasiswa-mahasiswi untuk aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang sudah disediakan oleh pihak kampus, seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan atau OK, mengikuti unit kegiatan mahasiswa atau UKM, ataupun unit layanan mahasiswa atau ULM. Sekali lagi saya ulangi, apa tindakan konkret yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan minat mahasiswa-mahasiswi untuk aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang sudah disediakan oleh pihak kampus, seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan OK, mengikuti unit kegiatan mahasiswa atau UKM, ataupun unit layanan mahasiswa atau ULM. Kepada Capres 02, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi langkah konkret yang akan saya lakukan adalah saya akan memberitahukan output yang akan dihasilkan dari kegiatan kemahasiswaan tersebut. Jadi melalui output itu saya berharap mahasiswa itu dapat mengerti dan tertarik untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Kepada Capres 02, waktu yang tersisa masih ada 1 menit 30 detik. Apakah masih ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada, terima kasih. Terima kasih, Capres 02. Selanjutnya untuk Capres 01, saya akan membaca kembali pertanyaannya. Apa tindakan konkret yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan minat mahasiswa-mahasiswi untuk aktif dalam kegiatan kemahasiswaan yang sudah disediakan oleh pihak kampus, seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan atau OK, mengikuti unit kegiatan mahasiswa atau UKM, ataupun unit layanan mahasiswa atau ULM? Kepada Capres 01, waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih moderator. Nah, untuk langkah konkret saya untuk membuat mahasiswa-mahasiswi lebih aktif itu adalah saya seperti yang tertera di misi saya akan memberikan pandangan atau informasi yang berhubungan dengan informatika maupun yang non informatika. Dan saya berharap saya bisa menjadi role model yang baik untuk mahasiswa-mahasiswi lainnya untuk berminat untuk mengikuti OK, UKM, ataupun ULM. Terima kasih. Kepada Capres 01 masih ada waktu yang tersisa, yaitu 1 menit 23 detik. Apakah masih ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak. Baik. Baik, luar biasa sekali kita sudah mendengarkan pendapat yang beragam dari kedua calon presiden. Selanjutnya kita akan masuki putaran kedua. Nah, dalam putaran kedua ini kita akan mengundi urutan beserta pertanyaan yang dijawab oleh masing-masing capres. Untuk itu, kami persilakan terlebih dahulu kepada Capres 02 untuk memilih salah satu kartu. Saya akan memilih kartu A. Baik. Boleh dibuka kartunya, slider? Baik, dengan demikian, putaran kali ini akan dimulai dari Capres 01 yang kemudian akan dilanjutkan oleh Capres 02. Kepada Capres 01, pertanyaan Anda adalah, dalam kehidupan berorganisasi, biasanya anggota organisasi memiliki semangat yang sangat tinggi untuk menjalankan organisasi di awal periode. Tetapi di tengah jalan, seringkali ditemukan anggota organisasi yang mulai patah semangat ataupun merasa organisasi tidak menjadi prioritasnya lagi. Apa tindakan konkret yang akan Anda lakukan untuk menjaga konsistensi, semangat, ataupun performa anggota Anda dari awal hingga akhir periode? Saya ulangi sekali lagi, dalam kehidupan berorganisasi,
Biasanya anggota organisasi memiliki semangat yang sangat tinggi untuk menjalankan organisasi di awal periode. Tetapi di tengah jalan seringkali ditemukan anggota organisasi yang mulai patah semangat ataupun merasa organisasi tidak menjadi prioritasnya lagi. Apa tindakan konkret yang akan Anda lakukan untuk menjaga konsistensi, semangat, ataupun performa anggota dari awal hingga akhir periode? Kepada Capres 01, waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih moderator. Nah, langkah konkret yang saya akan melakukan kalau misalnya ada anggota yang patah semangat atau tidak termotivasi lagi, itu adalah pertama, saya mau mengasih advice kepada mereka dan menjulurkan tangan saya kepada mereka. Nah, menjulurkan tangan saya itu seperti menanyakan apakah ada masalah-masalah pribadi ataupun non-pribadi yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan mungkin saya mau menyamakan mental dan physical health mereka. Karena itu dua faktor itu adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau mental health kita itu tidak bagus, maka keterampilan kita dalam kehidupan ini juga akan terefek. Mungkin itu saja dari saya. Baik, kepada Capres 01, waktu Anda masih tersisa 1 menit 10 detik. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan kepada Capres 02. Pertanyaan Anda adalah, bagaimana cara Anda meningkatkan minat mahasiswa-mahasiswi UPH Kampus Medan untuk mengikuti kompetisi, baik skala internasional maupun eksternal. Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya, bagaimana cara Anda untuk meningkatkan minat mahasiswa-mahasiswi UPH Kampus Medan untuk mengikuti kompetisi, baik skala internal maupun eksternal? Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi hal yang akan saya lakukan adalah pertama saya akan melakukan seminar, di mana seminar tersebut akan membahas mengenai dasar dari kompetisi yang ada, misalnya kompetisi programming. Jadi melalui seminar tersebut, maka mahasiswa akan memiliki bakat dan mereka akan semangat untuk mengembangkan bakat mereka itu sehingga mereka dapat mengikuti kompetisi baik eksternal maupun internal. Sekian dan terima kasih. Baik, kepada Capres 02, waktu Anda masih tersisa 1 menit 26 detik. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada, terima kasih. Baik, dengan ini kita akan mengakhiri putaran kedua untuk segmen pertanyaan forum. Sebelum kita memasuki putaran ketiga, saya ingin kembali mengingatkan untuk para hadirin yang ingin bertanya kepada salah satu capres pada putaran keempat nanti, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat Zoom dengan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Sekali lagi, saya ingin kembali mengingatkan untuk para hadirin yang ingin bertanya kepada salah satu capres pada putaran 4 nanti, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat Zoom dengan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Baik, kita akan lanjutkan pada putaran ketiga, yakni pertanyaan yang diajukan oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika periode 2021-2022 yang akan ditujukan kepada kedua calon presiden. Kepada para kolega pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika periode 2021-2022, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Sekali lagi, kepada para kolega pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika periode 2021-2022, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan.
Baik, kepada kolega HMPTIF 2021-2022, diharapkan untuk raise hand untuk memberikan pertanyaan kepada kedua calon presiden. Baik, kepada Saudara Richard, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Untuk kedua calon presiden, berikut adalah pertanyaan dari kami. Jika kalian terpilih sebagai presiden HMPTIF, bagaimana kalian akan mengubah mahasiswa yang apatis menjadi aktif? Terima kasih. Baik, kepada Capres 01 yang akan menjawab terlebih dahulu, apakah pertanyaannya sudah jelas? Jelas. Baik, waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih moderator dan terima kasih Richard Nityo untuk pertanyaannya. Nah, kalau saya terpilih untuk menjadi presiden dan saya harus membuat mahasiswa-mahasiswi yang tidak aktif menjadi aktif itu melalui program kerja yang saya rancangkan, yang saya tertara tadi, dan juga mengasih mereka insight dan pandangan dari dalam dunia informatika, dan untuk memotivasi mereka untuk menjadi lebih aktif dan berprestasi. Itu saja dari saya, terima kasih. Pada Capres 01, waktu yang tersisa masih ada 1 menit 28 detik. Apakah masih ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak, terima kasih. Baik, terima kasih Capres 01. Sekarang kepada Capres 02, masih dengan pertanyaan yang sama, waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih pada moderator dan terima kasih atas pertanyaannya dari Richard Hanidjo. Jadi cara mengubahnya itu melalui misi saya, yaitu misi saya yang pertama, aktif. Jadi dari misi itu aktif yaitu melalui program kerja. Jadi mahasiswa dapat mengikuti program kerja yang ada. Dan dari situ mahasiswa mungkin dapat mengubah pandangannya yang dari tidak ingin mengetahui apa-apa, jadi aktif dalam mengikuti program kerja yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Kepada Capres 02, masih ada waktu yang tersisa. Apakah masih ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada, terima kasih. Baik, jawaban dari Capres 02 mengakhiri putaran ketiga dari segmen ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki segmen keempat, di mana pertanyaan yang diajukan oleh forum atau forum terbuka. Kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan pertama diajukan kepada dua calon presiden nomor urut 01 dan 02. Kita akan memulai dari calon presiden nomor urut 01. Pertanyaan ini akan diwakilkan oleh moderator, dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan dari saudara Ricky. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, apa yang menjadi kelebihan dari semua program kerja yang Anda sediakan dibandingkan dengan capres lainnya? Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Menurut Anda, apa yang menjadi kelebihan dari semua program kerja yang Anda sediakan dibandingkan dengan capres lainnya? Dimulai dari Capres 01, waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih moderator. Nah, menurut saya program kerja saya itu lebih beraktivitas yang dimana mahasiswa-mahasiswi bisa lebih berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswi lainnya. Apalagi seperti program kerja yang saya rancang yang bernama Sistekjania, yang dimana mahasiswa-mahasiswi itu bisa berinteraksi dan sekaligus menambah wawasan mereka tentang ilmu informatika. Dan juga mungkin dalam program kerja saya terdapat yang berbobot berkompetisi atau kompetitif, yang dimana itu mungkin sebuah program kerja baru untuk mahasiswa-mahasiswi yang informatika.
Itu saya dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kepada calon presiden nomor urut 01, waktu Anda masih tersisa 1 menit 11 detik. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak, terima kasih. Baik, langsung saja kepada Capres 02 dengan pertanyaan yang sama. Menurut Anda, apa yang menjadi kelebihan dari semua program kerja yang Anda sediakan dibandingkan dengan calon presiden lainnya? Sama seperti biasa, waktu Anda 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi menurut saya kelebihan dari program kerja saya itu adalah output yang diberikan dari program kerja saya itu digunakan untuk kedepannya. Jadi seperti program algoritma kelas itu agar mahasiswa mengenal dasarnya, sehingga mahasiswa itu dapat berkembang lebih baik. Jadi yang kedua itu seperti DOTS. Dari DOTS itu mahasiswa dapat lebih aktif bersosialisasi dengan yang lain, sehingga mereka tidak malas untuk berteman dengan yang lain seperti orang yang introvert. Baik, kepada calon presiden nomor urut 02, waktu Anda masih tersisa 1 menit 16 detik. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada, terima kasih. Baik. Jawaban dari Capres 02 tadi menurut putaran keempat. Selanjutnya kita akan memasuki putaran kelima dari segmen keempat. Kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang akan ditujukan kepada masing-masing calon presiden. Dan kami akan memulai dari Capres 01. Pertanyaan ini ditanyakan oleh saudara anonim yang akan diwakilkan oleh saya sebagai moderator. Pertanyaannya adalah, menurut pengalaman beliau, dari dulu minat mahasiswa UPH Kampus Medan untuk bidang competitive programming itu sangat sedikit, walaupun kadang ada yang penasaran dan ikut beberapa saat, dan kemudian setelah beberapa saat mereka menghilang. Kemudian, bagaimana Anda memberikan minat kepada mahasiswa terhadap competitive programming atau CP, dan bagaimana usaha Anda untuk mempertahankan mahasiswa terhadap CP tersebut? Karena dari dulu meningkatkan minat CP pada mahasiswa adalah plan yang selalu gagal. Kepada Capres 01, apakah sudah mengerti pertanyaannya? Sudah. Baik, waktu untuk menjawab adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih, moderator. Nah, pertama-tama saya mau mengucapkan bahwa hobi ataupun kemauan seseorang untuk mengikuti kompetisi itu bukanlah hak saya untuk diubah. Itu adalah hak mereka sendiri. Nah, yang saya bisa bantu itu adalah saya bisa memotivasi atau mengasih mereka advice dalam apa itu competitive programming, dan mungkin minat mereka itu bisa terganti karena advice-advice yang saya telah berikan. Dan kalau misalnya mereka ingin mengikuti competitive programming, maka saya sudah merancangkan sebuah program kerja yang berjudul CPT atau Competitive Programming Training. Nah, di program kerja sana saya akan membimbing, bukan saya, tapi orang yang handal dalam bidang ini akan membimbing mereka dan juga membantu mereka mengetahui apa itu competitive programming dan dampak-dampak baiknya yang bisa diberikan. Terima kasih. Baik, masih ada waktu yang tersisa yaitu 50 detik. Apakah masih ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak. Baik. Sekarang saya akan menanyakan pertanyaan kepada Capres 02. Pertanyaannya datang dari saudara yang anonim. Akan saya wakilkan. Pertanyaannya adalah, dari proker yang Anda paparkan, proker apa yang paling Anda favoritkan dan Anda rasa paling dibutuhkan oleh mahasiswa?
kepada Capres 02, apakah sudah mengerti pertanyaannya? Sudah mengerti. Baik, waktu untuk menjawab adalah 2 menit dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi menurut saya proker yang paling bagus menurut saya itu adalah Intek, di mana tentu saja saat ini perkembangan teknologi itu sangat pesat, sangat cepat, sehingga Intek ini berguna untuk membantu mahasiswa-mahasiswi untuk dapat mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, bisa melalui seminar ataupun workshop yang lainnya. Jadi menurut saya Intek lah yang paling menarik. Sekian dan terima kasih. Kepada Capres 02 masih ada waktu yang tersisa. Apakah masih ada yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, kita akan mengakhiri putaran kelima hari ini. Terima kasih, jawaban dari Capres 02 tadi telah mengakhiri segmen segmen keempat putaran kelima kita, yaitu pertanyaan forum. Sebelum kita mengakhiri segmen keempat ini, kami persilakan kepada kedua calon presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika untuk memberikan pesan-pesan penutup. Dari Capres 01, waktu Anda 30 detik untuk menyampaikan closing statement Anda yang dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Terima kasih moderator. Nah, untuk teman-teman yang telah menghadiri orasi saya mau mengucapkan terima kasih dan atas perhatiannya dan juga waktunya. Nah, mungkin dari saya harap kalian semua bisa stay healthy and stay safe. Dan ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Capres 01. Selanjutnya saya persilakan kepada Capres nomor urut 02, masih sama, waktu Anda untuk menyampaikan closing statement adalah 30 detik dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara hari ini. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat bagi kalian untuk memilih selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat. Sekian dan terima kasih. Baik. Hadirin sekalian, dengan ini kita sudah sampai di akhir acara orasi dan debat visi misi calon presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika periode 2021-2022. Oleh karena itu, dengan ini voting atau pemungutan suara secara resmi telah dibuka. Para hadirin yang terhormat boleh menggunakan hak suara masing-masing melalui tautan yang tertera pada layar maupun kolom chat ini, dan yang dimana tautan ini juga tersedia pada bio Instagram @kpu.uph-medan. Hadirin boleh langsung mengikuti akun Instagram KPU karena nantinya akan ada pemberitahuan dan perkembangan quick count selama periode voting berlangsung. Masa atau periode voting untuk Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika akan berlangsung sejak hari ini, yaitu Selasa 15 Juni 2021 hingga hari Kamis 17 Juni 2021. Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai pemungutan suara atau cara menggunakan hak suara, hadirin boleh menyaksikan salah satu video pada IGTV KPU UPH Kampus Medan yang menjelaskan proses dan tata cara voting. Hadirin sekalian juga diajak untuk menggunakan filter Instagram yang telah disediakan oleh KPU dan memposting foto menggunakan filter tersebut dan men-tag akun Instagram @uph, @mpm.uph-medan, @kpu.uph-medan, dan juga @sistek.uph-medan. Kami juga mengundang hadirin sekalian untuk hadir pada announcement and closing ceremony yang akan dilaksanakan hari Senin depan 21 Juni 2021 pukul 13.15. Anda dapat langsung melakukan RSVP melalui tautan yang tertera pada layar, atau Anda juga bisa mengakses tautan tersebut sebagaimana yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat Zoom. Dan untuk mengakhiri rangkaian debat hari ini,
Maka kami persilakan kepada Ibu Ferawati selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika UPH Kampus Medan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Langsung saja kepada Ibu Ferawati, kami persilakan. Terima kasih moderator. Selamat dulu untuk yang berhasil menjawab bagi para kedua kandidat ya. Kemudian terima kasih untuk acaranya hari ini. Semoga yang kalian tetap akan bisa berkembang, bisa selalu yang namanya berhasil di bidang kalian dan stay safe. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Ferawati. Orasi dan debat visi misi ini telah kita buka dengan doa, yang juga akan ditutup dengan doa. Kami persilakan Saudara Edric untuk memimpin kita di dalam closing prayer. Kepada Saudara Edric, kami persilakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas karunia dan berkat yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga acara kami dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun itu. Semoga Presiden maupun organisator yang terpilih kemudian hari dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan baik dan benar, sehingga mampu membawa impact yang lebih besar juga kepada seluruh mahasiswa di dalam UPH maupun masyarakat di luar UPH, dan berkati juga seluruh kandidat maupun panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara pada hari ini agar tetap sehat dan semangat dalam melanjutkan aktivitas kami masing-masing selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke MC. Amin. Terima kasih Saudara Edric. Para hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara. Namun, kami himbau kepada seluruh hadirin untuk tidak meninggalkan YouTube Live maupun Zoom Meeting terlebih dahulu. Karena kami memohon partisipasi Anda untuk dapat mengisi survei mengenai pemilihan umum di UPH Kampus Medan, sebagaimana tautan telah tercantum di layar Anda. Sekali lagi, kami memohon partisipasi dari Anda untuk dapat mengisi survei mengenai pemilihan umum di UPH Kampus Medan, sebagaimana tautan yang ada di layar.
Demikianlah acara orasi dan debat visi misi calon presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Informatika periode 2021-2022. Kami sebagai moderator acara hari ini dan seluruh anggota kepanitiaan KPU mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para panelis dan juga partisipan dalam orasi dan debat visi misi ini. Kepada seluruh mahasiswa UPH Kampus Medan, kami ingatkan dan himbau sekali lagi untuk menggunakan hak suara Anda, karena you are actually voting for yourselves. Let us all be the light for our campus. Saya Calvin Pramarta. Dan saya Levina Ternata. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.